Baik, sambil kita tunggu peserta yang lain untuk join, nggih Ibu. Mungkin ada pertanyaan dulu Ibu Ira. Sampai sejauh ini belum ada, Bu, tadi. Baik, untuk judul apakah sudah ada gambaran judul? Nah, sebenarnya udah ada. Hanya saja kebetulan saya lagi ada di jalan, Bu Hanifah. Oke. Jadi mungkin saya ngikutin dulu aja. Baik, baik. Mungkin kalau semisal nanti, Maaf. nggih, mboten napa-napa Ibu. Nanti kalau semisal sudah di rumah ada pertanyaan mengenai judul atau ingin dikoreksi judulnya gitu nggih, bisa langsung dijabri ke saya aja nggih Ibu. Boleh siap, Bu Hanifah. Maaf nih, merepotkan. Suaranya nggak ada, Bu Hanifah. Ya, saya nggak dengar suaranya. Nggak ada juga. Nggak tahu yang lain dengar nggak suara Bu Hanifah. Atau saya aja yang nggak dengar ya. Izin tidak Iya, terdengar juga. nggak ada, Mbak. Hilang suaranya, Mbak. Masih belum, Mbak. Masih unmute, masih mute. Oke, mohon izin Bapak Ibu. Apakah terdengar suara saya, tapi dengan device yang lain? Terdengar. Terdengar. Oke, Didengar. oke siap. Aman nggih suara saya Bapak Ibu? Aman, Mbak. Aman, oke. Ya, aman, Bu. Aman, Oke. Pak. Di sini mau Bapak Ibu yang mana dulu nih yang mau menyampaikan judul? Saya boleh, Boleh Mbak. Bapak Hafiz, boleh. Iya, Ya, Mbak, dulu. Mulai dari Bapak Hafiz dulu nggih Bapak Ibu. iya. Ya, Oke, saya izin share screen dulu. Mungkin biar nanti bisa saya langsung catat. Nah, oke. Baik Bapak Hafiz, bisa bisa diutarakan judulnya? Judulnya eh, purification. Mungkin boleh dalam bahasa Indonesia dulu Oh, bahasa Bapak. Indonesia. Oke. Purifikasi Purifikasi, purifikasi. dan ya dan karakterisasi, Oke. karakterisasi protease, Protease, ya, bakteri, Bacillus Bacillus, TG50, TG50. ya, TG50 Oke. sebagai Oke. sebagai aplikasi Aplikasi dalam
dalam industri deterjen. industri deterjen. Oke. Kalau boleh tahu dari tujuan dan hasil penelitian bagaimana, Bapak? Apakah ini sudah ada hasilnya? Sudah Mbak hasilnya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya proteasenya sudah dimurnikan dan sudah dikarakterisasi, sudah mendapatkan sifatnya, kemudian diuji kompatibilitasnya dengan deterjen, dan dia dilihat apakah dia mampu untuk bersinergi kerjanya dengan deterjen, membantu kerjanya deterjen dalam menghilangkan berbagai noda pada kain katun. Oke. Lalu dalam hasilnya bisa menghilangkan gitu, Bapak? Atau Iya, bisa menghilangkan. Ada beberapa noda yang kita uji, kemudian di situ kita lihat pada noda apa dia bisa menghilangkan secara visual ya, menghilangkan noda yang paling baik gitu. Jadi nanti kita memperlakukannya tuh dengan menggunakan deterjen dicampur dengan deterjen, atau Nggih. nanti dengan deterjen sendiri atau dengan enzimnya sendiri, proteasenya sendiri. Kemudian ada kontrol yang tidak diberikan perlakuan gitu. Seperti itu kira-kira. Oke. Untuk tujuannya, Bapak, mohon maaf. Untuk tujuan dari penelitian ini seperti apa? Inginnya seperti apa? Tujuan penelitiannya itu ini memurnikan. Jadi kalau tujuannya adalah aplikasi enzim namanya protease Mm-mm. untuk menjadi zat tambahan di dalam deterjen. Nah, Oke. untuk mendapatkan itu sebagai tambahan untuk zat-zat aditif deterjen, maka dia perlu dimurnikan, dipurifikasi dan juga dikarakterisasi. Nah, enzim ini berasal dari bakteri namanya Bacillus TG50 yang saya ambil, saya isolasi, kemudian saya murnikan dengan berbagai teknik, kemudian dikarakterisasi, kemudian Oke. diaplikasi dengan menguji kompatibilitasnya, sinergitasnya dengan deterjen. Apakah dia bisa membantu deterjen dalam menghilangkan noda seperti itu. Oke. Berarti kalau di sini tadi kan hasilnya bisa menghilangkan seperti itu, nggih, Ya, Bapak? Nggih. Oke. Mungkin kalau kita tuliskan sebagai purifikasi dan karakterisasi protease bakteri untuk meningkatkan kalau kita langsung membicarakan kebermanfaatannya nih Bapak. Jadi kan tadi kan bakteri Bacillus ini setelah dipurifikasi dan karakterisasi itu bisa menghilangkan beberapa noda gitu nggih Bapak. Betul nggih? iya, betul. Nah, kalau misal kita tuliskan langsung untuk meningkatkan gitu. Gimana kalau judulnya purifikasi dan karakterisasi protease bakteri Bacillus untuk meningkatkan industri deterjen, bukan, untuk meningkatkan kegunaan deterjen. Jadi langsung kita Oh, tunjukkan iya, iya. kebermanfaatannya gitu Bapak. Jadi kalau di Ya, judul Bapak yang pertama itu kan masih sebagai aplikasi nih. Nah, iya. ini sebagai aplikasi ini mungkin bisa kita ubah Atau iya, langsung iya, iya, kebermanfaatannya Bapak. Nggih. iya. Gimana kalau Untuk meningkatkan kinerja deterjen kali ya. Oh, itu bisa. Iya, kinerja deterjen ya. Ah, Ya, ah. nggih. Seperti ini bisa Bapak. Jadi langsung kita munculkan kebermanfaatannya gitu. Jadi Iya, iya, tidak iya, iya. tidak lagi sebagai aplikasi tapi langsung kita tunjukkan. Karena kan sudah ada hasil dan ternyata di dalam hasil itu menunjukkan hal Iya, yang iya. positif, adanya peningkatan seperti itu, Bapak. Iya, iya. Iya, Mbak, ya, Mbak. Iya. Jadi untuk judul Kira-kira udah memenuhi persyarat apa nggak Mbak yang kriteria tadi itu yang ada metode tadi? SMO-nya, ya, oke. Untuk SMO-nya Hmm. sudah memenuhi, Bapak, sebentar. Sudah memenuhi ya? Oke, betul. Baik, baik. Di sini untuk pembagiannya mungkin sekalian saya jabarkan ya, Bapak. Untuk Boleh, boleh. SMO-nya, oke. Purifikasi dan karakterisasi Protesia bakteri ini kita gunakan dia sebagai metodenya atau sesuatu hal yang mempengaruhi. Lalu signifikansinya tentu untuk meningkatkan.
Selanjutnya, kinerja deterjen ini kita jadikan dia sebagai Oh objek iya, variabel yang dipengaruhi. Gitu, Bapak. Seperti ini nanti. siap siap siap. Mungkin setelah ini, judul Bapak Ibu nanti akan saya kirimkan ke grup dalam bentuk Word kayak gini nggih Bapak Ibu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu belum mencatat atau lupa gitu nggih nanti akan saya kirimkan gitu. Dan ini sudah ada rekam materinya nggih Bapak Ibu, nanti bisa diulang-ulang kembali gitu. Ada pertanyaan Bapak Hafiz? Kayaknya sudah pas lah Mbak, kayaknya udah pas gitu. Oke, baik. Kan, Bu. Dengan Syahrul Ihsan, Bu. Gimana Bapak? Dengan Pak Syahrul Ihsan, saya mau konsultasikan juga ini Oke, mengenai silahkan Bapak. ya itu. Boleh bilang nggak Bu, ini? Gimana Ibu? Gimana Bapak? Boleh bilang nggak ini judul saya ini, Bu? Saya konsultasikan ini. Boleh. Tapi Oh ya, nanti oke. setelah ini fokus salah satu dulu nggih. Oh ya, oke, sebut. Oke, Iya. satu aja dulu kalau gitu. Boleh. Bisa. Ini yang pertama, kajian makna filosofi, Kajian makna filosofi, makna filosofi, pelestarian lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, berbasis kearifan lokal, berbasis kearifan lokal, berbasis kearifan lokal, nggih. masyarakat Karampuang, masyarakat Karampuang, Masyarakat, Karampuang. mohon maaf Jadi saya Bapak, ulangi, Boy. suara Saya Bapak ulangi, Mbak, ya. mengecil. Mohon maaf, suara Bapak mengecil. Oh, maksudnya. Saya ulangi, Mbak, ya. Boleh. Kajian makna filosofi, pelestarian lingkungan hidup, berbasis kearifan lokal, masyarakat Karampuang. Bu. Masyarakat, maaf yang terakhir. Boleh diketikkan di kolom chat aja Pak. Takut salah nanti saya. Masyarakat Karampuang, yang terakhirnya. Karampuang. Aduh, ini bentar. Mungkin lebih enaknya Bapak tuliskan aja nih Pak. Mohon maaf ini di sini jaringan saya sepertinya juga agak sedikit error. Iya, Karampuang. iya, Oke. iya, Oke. Karampuang. Karampuang. Ini nama Iya, daerah betul ya Bapak sekali. ya? Iya, betul sekali. Mungkin saya nggak pakai. Saya buka aja headsetnya, Mbak, ya. Oke. Karena kayaknya Iya. baru. Iya, betul Bapak. Bisa dibuka aja headsetnya. Oke, kajian makna filosofi pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal masyarakat Karampuang. Seperti ini nggih Bapak. Oke, ini kalau boleh tahu untuk tujuan dan Halo, Mbak. hasilnya, nggih Bapak. Untuk hasil dan tujuannya bagaimana Bapak? Mohon maaf, terganggu tadi jaringan, Mbak. Tidak apa-apa, nggih. Gimana untuk hasil dan tujuannya? Boleh dijelaskan sedikit Bapak? Oh, sebentar. Halo, Mbak. Oke, apakah suara saya aman? Halo. Iya. Bermasalah jaringan, Mbak. Jaringan saya, Bapak Ibu yang lain, mohon Oke. maaf. Oke, suara saya aman, Bapak Ibu yang lain? Oke, sudah aman, Mbak. Oke, Ya. aman. Iya, baik. Ya. Untuk tujuan dan juga hasilnya seperti apa, Bapak mohon dijelaskan. Hasilnya belum Mhm. saya cantumkan di sini, Mbak. Masih Oke. dalam proses. Tetapi Oke. ketika kita berbicara masalah penelitian ini untuk Mhm. tujuannya yaitu Mhm. untuk mengkaji Mhm. makna filosofi pelaksanaan sebuah tradisi masyarakat Karampuang Oke. yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke. Ya, Berarti ini tujuannya hanya untuk mengkaji, nggih, Bapak? ya, mengkaji makna filosofinya, Mbak. Jadi mengkaji makna filosofinya Mhm. dari pelaksanaan sebuah tradisi masyarakat Karampuang yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Mbak.
Oke. Berarti untuk hasilnya belum ada nggih Bapak? Ya, sementara Belum. sementara ini Mbak, sementara proses. Insya Allah mungkin pekan ini sudah selesai semua Mbak, sudah Oke, rampung semua. baik. Iya, iya. Baik, Bapak. Kalau untuk tujuannya karena hanya untuk mengkaji gitu, nggih. Jadi untuk kebermanfaatan dari judul ini mungkin kita bisa ambil hanya untuk mengkaji atau kajian makna filosofi ini, Bapak. Iya. Oke, jadi ini kajian makna filosofi ini nanti bisa kita jadikan dia sebagai signifikansinya. Karena dalam tujuan hanya untuk mengkaji gitu, nggih. Lalu Iya. selanjutnya untuk metode atau variabel yang mempengaruhi itu Mhm. ada di kearifan masyarakat, kearifan lokal masyarakat ini ya Bapak nggih. Jadi di Ya, sini Bapak ingin mengkaji tradisi masyarakat mengenai pelestarian lingkungan, betul seperti itu? ya betul sekali Mbak. Oke. Jadi kearifan lokal ini bisa kita jadikan sebagai kita jadikan sebagai metode, lalu objeknya adalah pelestarian lingkungan hidup. Mungkin di dalam mungkin nanti di judul Bapak kita bisa tuliskan tradisi masyarakat Karangpuang gitu aja nggih. Tradisi masyarakat oke, gini aja. Kajian makna filosofi tradisi masyarakat Karampuang dalam pelestarian lingkungan hidup. Mungkin nanti bisa seperti ini, Bapak. Kajian Oh iya. makna filosofi tradisi filosofi. Kajian makna filosofi tradisi masyarakat Karampuang dalam pelestarian lingkungan hidup. Oh iya, siap Mbak. Jadi ini sudah masuk kategori anu Mbak ya, artinya sudah bisa insya Allah ketika kita kembangkan nanti sudah bisa masuk di Scopus ya Mbak ya. Betul, betul Bapak. Dengan penjabaran SMO-nya, signifikan metode dan objeknya yang ada di atasnya itu. Jadi signifikansinya, kebermanfaatannya kita tonjolkan di kajian makna filosofi, karena di sini kan kita hanya untuk mengkaji gitu ya. Lalu variabel yang mempengaruhinya adalah kearifan lokal, dan yang ingin dipengaruhi adalah bagaimana kita melihat pelestarian lingkungan hidupnya. Seperti itu Bapak. Bisa diulangi Mbak karena agak putus dulu tadi. Tapi Oke. Untuk signifikansinya, untuk kajian makna filosofi karena hanya untuk mengkaji. Lalu yang kedua, metodenya, variabel yang mempengaruhinya adalah kearifan lokal karena karena kita mau menjadikan kearifan lokal itu sebagai salah satu hal yang mempengaruhi di pelestarian hidup, di pelestarian lingkungan hidup seperti itu nggih Bapak. Nggih. Nanti ini yang saya tuliskan di Word ini akan saya kirimkan ke grup WA. Jadi kalau semisal Bapak lupa nanti bisa melihat di grup WA nggih Bapak. Nanti akan saya kirimkan penjabaran Jadi SMO dan juga judulnya. oh iya siap Mbak. Jadi artinya nanti Nggih. untuk hasilnya nanti Mbak. Jadi saya mengkaji mengenai makna filosofinya ya Mbak ya. Betul, betul. Artinya filosofi yang terdapat di apa namanya di kearifan lokal ini yang ada di masyarakat Karampuang itulah nantinya menjadi hasil dari penelitian kami Mbak ya. Betul, betul Bapak. Jadi Oh iya siap. jadi tentang pengkajian makna filosofi ini mengenai tradisi masyarakatnya apakah bisa kita jadikan dia sebagai pelestari di lingkungan hidup gitu. Jadi nanti silahkan ditunjukkan kalau semisal di dalam penelitian Bapak hasilnya ternyata ini nggak bisa, ternyata cuman tradisi itu tidak bisa meningkatkan lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup. Semisal kita menemukan seperti itu, nanti kita bisa ubah di dalam judulnya. Tapi nanti kita lihat dalam hasilnya Bapak aja. Cuman kan kalau kita belum ada hasil, kita kan menginginkan hasil yang positif pastinya nggih Bapak nggih dapat meningkatkan kayak gitu. Jadi untuk saat ini kita tuliskan seperti ini dulu aja gitu. Oh ya siap Mbak. Jadi artinya nanti semua yang ada berkaitan dengan makna filosofi itulah nanti saya apa namanya jelaskan satu persatu Mbak ya yang berkaitan dengan kearifan lokal itu sendiri.
Nggih, kalau Oh itu ya. bisa Bapak jelaskan satu persatu atau kalau Bapak mau menjelaskan variabel yang signifikansinya aja juga diperbolehkan Bapak. Oh iya siap. Terus nanti Mbak untuk anunya berapa halaman biasanya itu Mbak ketika misalnya ini untuk Oh, hasil ke apa dan lain-lainnya begitu Mbak. oke, untuk jurnal internasional Scopus biasanya kita tidak berpatokan halaman, Bapak. Biasanya itu di jurnal mereka mencantumkan banyak kata. Biasanya Oh 5.000 siap. sampai 8.000 itu jumlah total keseluruhan sudah termasuk referensi. Oh siap Mbak. Oke. Ya. Mengerti Mbak. Insya Allah nanti ketika misalnya apa namanya masih ada waktu untuk saya pertanyakan dari beberapa judul kami, Insya Allah Nggih, saya akan karena mungkin ini batas waktu juga, kasihan juga teman-teman masih banyak juga kita saling mengerti. betul, Saya betul, makasih nggih, banyak Bapak. Mbak. Makasih Nggih, banyak ini Insya sama-sama, Allah. nggih. Luar biasa Kalau sekali. masih kalau masih ada pertanyaan atau sesuatu hal yang mengganjal, nanti setelah ini mungkin bisa japri saya, nggih, Bapak. Oh siap Mbak, Masya Allah luar biasa ini Mbak. Asik ya. Nggih. Oke Mbak, makasih banyak Mbak. Insya Allah Sama-sama, berkah. Bapak. Amin. Ya. Amin, nggih, Bapak. Oke, selanjutnya di sini di grup chat ada punya, bentar, ini punyanya. Apakah Ibu? Maaf, Bapak Arnas, nggih, Bapak atau Ibu, nggih, Bapak, nggih. Oke, saya kopikan dulu. Apakah benar Bapak Arnas dari grup saya? Oke, Bapak Arnas masih bergabung. Ya, Oh, bagaimana Bapak boleh dijelaskan dulu hasil dan tujuannya? iya. Makasih Mbak Nggih, Ani ya. Bapak. Eh, jadi variabelnya ini sebenarnya eh, itu diukur misalnya tinggi tanaman ya, Hmm, kemudian jumlah daun, Oke, lalu eh, tinggi tajuk, nggih. ya. Oke, Saya kasih gambaran dulu Mbak ya supaya ini. Nah, iya. kemudian dari variabel itu nanti Hmm. akan Bapak suaranya putus-putus, mohon maaf. Bapak Arnas, mohon maaf. hilang-hilang ini, hilang-hilang. Iya, suara Bapak Ya, putus-putus. soalnya tadi keluar lagi tadi saya punya ini. Oke, Ya, oke. kemudian tujuannya Mm-mm. bagaimana kita memilih tadi eh, sifat tanaman itu Hmm? agar dalam proses seleksi lebih efektif begitu. Oke, Ini tanaman sorghum ini. oke. Berarti hanya oke. Estimasi komponen variability dan path analysis untuk membantu seleksi tetua dalam program pemulihan Pemeliharaan tanaman. pemuliaan tanaman pada tanaman sorghum. Oke. Lalu pada hasilnya bagaimana Pak? Mohon maaf. Jadi nanti hasilnya akan diketahui Mm-mm. eh, karakter-karakter yang berkaitan langsung Nggih. ya dengan produksi. Ya, ini Oke. nanti ini nanti digunakan ya, hasil penelitian ini nanti bermanfaat dalam program pemulihan tanaman, khususnya eh, dalam Tanaman program sorghum. seleksi. Oh, oke, oke, oke. Iya, iya. Oke, jika hasil dan Supaya tujuan. efektif seleksinya. Oke. Untuk membantu efektivitas. Ya, Mungkin bisa seperti ini, nggih, Bapak. Jadi ya. kita hanya tambahkan efektivitas karena kan tadi Bapak sudah menyebutkan juga karena agar kita bisa melihat
efektivitasannya gitu nggih. Judul Bapak sudah Hmm, bisa, nggih, sudah mencangkup ya, SMO-nya. Jadi nanti estimasi komponen variability dan path analysis ini kita jadikan dia sebagai metodenya, ya, nggih, sebagai variabel yang akan mempengaruhi gitu nggih. Lalu ya. signifikansinya untuk membantu efektivitas. Ya, gitu. Hmm. Lalu variabel yang dipengaruhi adalah seleksi tetua. Seleksi tetua ini maksudnya bagaimana, Bapak? Mohon maaf. Eh, kan untuk mendapatkan partai unggul kita harus memilih calon Mm-mm. tetua Mm-mm. jantan dengan betina begitu. Oh, oke, oke, oke. Berarti Ya, kalau di sini variabel yang dipengaruhinya adalah program pemuliaan tanaman. ya, Betul. Nah, di sini Bapak boleh kalau mau mencantumkan tanaman sorghum di dalam judul itu boleh, ya. tapi kalau enggak juga boleh. Nanti kita bisa cantumkan tanaman sorghum ini di bagian keyword gitu. Oh ya, ya Atau betul, bisa. ya, oke. Atau kalau enggak bisa kita tuliskan seperti ini juga, titik dua tanaman sorghum. Jadi titik dua ini bermaksudkan kalau judul kita itu berfokus di tanaman sorghum kayak gitu. Untuk Ya, ya. memperjelas gitu, Bapak. Atau langsung program pemulihan tanaman sorghum. Boleh, boleh juga seperti itu. Gitu ya. Ya, ya, Ini juga bisa. Jadi langsung ya, terlihat jenis tanaman yang mau kita fokuskan gitu nggih, lalu ya, metode atau variabel yang mempengaruhi dan juga ya, signifikansi kebermanfaatannya. Begitu, Bapak. ya, ya. Nggih. Ada pertanyaan lagi, Bapak Arnes mungkin? Bapak. Cukup saja barangkali. Oke, nanti Ya, kalau semisal ada kendala atau semisal ada sesuatu yang mengganjal bisa langsung dijabarkan ke saya nggih, Bapak. boleh, boleh. Iya, iya. Oke. Makasih, Hai, Mbak. nggih, Makasih. sama-sama. Selanjutnya, saya lanjutkan nggih Bapak Ibu. Ini saya ambil yang dari chat nggih Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada Bapak atau Ibu nggih ini Z. Izin Z Rinding Oh, Bapak ya, Ibu. Mohon ya, maaf. Nggih. Oke, mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu hasil dan juga tujuannya. ya. Sebentar ya. Oke. Ya, tujuannya itu membangun kreativitas Santuario Walabi Mm-mm. dalam meningkatkan ekowisata di kawasan Taman Nasional Wasur Merauke, Papua Selatan. Oke, baik. Hasilnya kreativitas Santuri Walabi. Ah, Kreativitas Santuri Walabi ini seperti apa, Bapak? Mohon maaf. itu bisa inovasi, bisa semua hal-hal yang bisa apa mendukung supaya fungsi dari Santuari Walabi untuk ekowisata, kemudian yang tadinya stuck apa pengunjung semakin stuck dengan fasilitas yang kurang banyak mendukung. Maksudnya ada tapi sudah 2 tahun lalu, jadi mungkin tidak terlalu itu sehingga pengunjung berkurang. Terlampau gitu ya. Oke, Ah, ah. oke. Kemudian Bentuknya berubah di gitu ya. satu sisi Mm-mm. stakeholder ini mau bermitra. Ah, Oke. cuma setelah saya eh, cek dari data dukung di kantor itu ternyata desain tapak saya baru 3 tahun datang pindah. Datang saya lihat tidak ada desain tapak yang sebagai Oh, salah satu apa cara untuk itu kan bisa daerah publiknya, kemudian daerah usaha untuk berusaha daripada stakeholder itu tidak belum ada. Itu yang setelah saya lakukan penelitian. Jadi saya akan mengusulkan tentang itu desain tapak dengan review zonasi. Kemudian strategi itu dari strategi satunya, anak dengan ada strategi 2, 3, tapi saya munculkan dulu strategi 1 dengan didukung oleh strategi 2 dan 3 itu yang oke. ada saya.
Ya, itu yang mungkin yang saya bisa sampaikan nanti dengan saya menggunakan metode analisa SWOT dilanjutkan dengan analisis matris to- TOS dan matris Oke, perencanaan strategi kuantitatif, ya, oke, oke, Bapak. Berarti, USPM, ya. oh, J. Berarti ini untuk hasilnya belum ada gitu, Bapak? Sudah ada, Sudah hasilnya ada. sudah ada. Oh, oke, dari analisis itu Sudah, sudah ada hasilnya. iya, yang apa yang dipilih untuk SWOT internalnya, Mm-mm. ya, dengan eksternnya sudah ada, kemudian dilanjutkan dengan apa KSPM-nya itu yang untuk pembobotan, kemudian mana yang lebih 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 utama untuk mencari strategi satu dan strategi dua, strategi tiga untuk nanti ke depan saya mengusulkan bagaimana rencana kerja untuk 1 tahun, kemudian rencana untuk 5 tahun dan untuk 10 tahun RPJP, rencana pengelolaan jangka panjangnya. Oke, baik. Kemudian dari strategi satu itu nanti saya mendapatkan bahwa ternyata SO-nya itu S1 dan O4, yaitu memanfaatkan keberadaan Santuari Walabi yang memiliki nilai ekonomis untuk mengambil kualitas ekowisata kreatif terbangun gitu. Itu itu untuk yang SO-nya. Kemudian WO-nya yaitu menggunakan kualitas ekowisata kreatif terbangun untuk mengatasi biaya tinggi dalam pengelolaan Santuari Walabi karena kita belum ada yang bermitra gitu. Itu yang Oke, kemudian di ST-nya itu memanfaatkan keberadaan Santuari Walabi memiliki nilai ekonomi untuk mengurangi dampak atau menghindari kerusakan lingkungan di dalam dan sekitar Santuari Walabi. oke. Kemudian WT-nya Mm. mengembangkan strategi defensif untuk meminimalkan biaya tinggi dalam pengelolaan Santuari Walabi dan menghindari kerusakan lingkungan di dalam dan sekitar Santuari Walabi. Terus nanti dari data ini saya dengan strategi 2 3 itu untuk mendukung menguatkan strategi satu gitu. Oke, baik Bapak. Saya sudah menangkap nggih, tujuan dan hasilnya. Ya, Nggih. Nanti mungkin di judul ini sudah saya siap. jabarkan. Nggih, sudah saya jabarkan nggih Bapak. Di sini untuk signifikansinya, kebermanfaatannya untuk meningkatkan gitu. Lalu metode atau variabel yang mempengaruhi adalah kreativitas Santuari Walabinya dan yang dipengaruhi adalah ekowisatanya. Nah, Iya, selanjutnya Bapak, di sini kan Bapak menyebutkan di kawasan Taman Nasional Wasur Merauke Papua iya, Selatan. Ya, ini betul. mungkin Bapak bisa sampai di kawasan Taman Nasional Wasur, gitu juga sudah Iya. boleh. Nah, jadi nanti Nah, untuk Merauke Papua Selatan ini, oh dihilangkan. iya, nanti kita bisa perjelas dia di dalam metodenya Bapak. Jadi lebih Oh, siap, signifikan, siap. lebih Siap, terima signifikan kasih. dijelaskan di situ. Nggih, Bapak Siap, seperti terima itu. kasih, Ya. Nggih. Terima Baik, kasih, Bapak. Pak. Ya. Iya, ada pertanyaan dulu sebelumnya, Bapak, untuk judul ini? Atau ada, menurut Bapak sudah gimana ini? Sama nggak dengan hasilnya? Sama, Oh, tadinya memang saya judulnya itu, cuma saya mau menambahkan supaya kalau pencarian langsung dapat, tapi di di apa kata kunci memang cuma keyword? 4 itu, apa kreativitas, kemudian Santuari Walabi, ekowisata Nah, dan Taman Nasional Wasur, cuma 4 ya, itu memang. Nah, kalau yang Merauke dan Papua Selatan itu memang di metode nanti. iya, betul, betul. Ya, Nanti mungkin bisa ya. Bapak tambahkan di dalam keyword pembahasan yang tidak ada di judul. Gitu. Jadi kalau misal di dalam pembahasannya Bapak eh, mencantumkan ada variabel lain, tapi tidak ada di dalam judul ini, nanti Bapak bisa Ya. tambahkan di dalam keywordnya. Gitu. Jadi untuk Oh, memancing. oh, oh, kalau Merauke dengan Papua Selatan itu masuk nggak di keyword? Kan cuma paling banyak 5. Oke, kalau di keyword untuk nama tempat sepertinya jangan dulu, Bapak. Jangan dulu ya. Oke, atau kalau enggak, mungkin bisa dituliskan Indonesia kayak gitu. Oh, Indonesia ya.
Di Iya, Indonesia kayak di Indonesia, Indonesia ya. iya. Berarti tambah Indonesia. Kalau Berarti. nggak usah kalau di judulnya biarkan seperti ini, cuman di keywordnya Bapak tambahkan Indonesia gitu. Oh, siap. Gitu. Siap, siap. Oke, terima kasih Bu Hanifa. Oke, sama-sama Ya. Bapak. Oh iya, Saya mantap. lanjutkan ya Bapak Ya, Ibu. lanjut ya. Oke. Selanjutnya dari Bapak Yamani. Oke. Apakah masih tergabung, Bapak? Selamat malam, Bapak M. Yamani. Suara saya aman, ya, Bapak Ibu? Apakah terdengar? Alhamdulillah aman Bu, aman Mbak. Yuk, yuk. Oke, oke. Sepertinya ini Bapak Yamani, beliau sudah on mic. Mungkin kita bisa lanjut dulu. Bapak Yamani, apakah masih tergabung dengan kami? Oke. Sambil menunggu kita lanjut dulu. Dari Bapak Arna sudah. Dari Ibu Ida. Malam, Ibu. Nggih, Ibu. Selamat malam. Bagaimana? Boleh dijelaskan dari judul ini? Iya, judulnya sederhana. Ya, ini apa namanya? Saya mau melihat peran safety motivation sebagai mediasi dari safety climate terhadap Oke. safety performance di pekerja tambang. Jadi, Oke. saya coba-coba kalau dirubah judulnya jadi mungkin peran mediasi safety motivasi terhadap safety climate dan safety performance. Oh, Mungkin. dia safety motivasi Mm-mm. terhadap Terhadap hubungan. baik Bapak Yamani, kalau mau ganti media silahkan. Setelah ini nanti Bapak Yamani nggih, karena tadi ada kendala suara. Oke, kita masuk lagi ke punya Ibu Ida. Seperti ini ya Bu tadi, peran mediasi safety Ya, motivation terhadap hubungan antara safety limits and safety performance. Betul nggih? Di sini betul. hanya untuk melihat keterhubungan antara Tujuannya melihat apakah ada peran mediasi terhadap hubungan ini. melihat peran mediasi. Iya. Lihat Nah, mediasi. Lalu di hasilnya bagaimana Ibu? Maaf, ada hubungannya. ada hubungan. Oke. Peran mediasi di sini meningkatkan atau hanya seperti apa Ibu? Jadi peran mediasi yang disoroti di sini kebermanfaatannya untuk apa? Antara safety climate dan safety performance-nya ini. Ya, apakah dengan adanya safety motivation itu safety performance-nya meningkat? Oke, berarti ada peningkatan gitu nggak Ibu? Iya, Oke, ada peningkatan. Berarti mungkin bisa seperti ini. Safety motivation, iya. mediasi safety motivation untuk meningkatkan. Meningkatkan Langsung saja safety hubungan. climate dan Oh ya, pada dan pekerja tambang. ya bisa pada pekerja tambang. Siap. Jadi sudah langsung terlihat semuanya gitu Ibu. Ya, siap. Oke, jadi untuk Bagus. SMO-nya, untuk SMO-nya Ibu nanti signifikansinya pastinya untuk meningkatkan. Ya. Lalu untuk metodenya atau variabel yang mempengaruhinya pastinya di Mediasi. betul, mediasi safety motivation-nya itu. Lalu objek yang dipengaruhinya adalah safety climate and performance-nya. Gitu Ibu. Siap. Jelas, Mbak. Terima kasih, Mbak. Siap. Ada pertanyaan lagi Ibu?
Enggak, lanjut dulu. Terima Masih aman? kasih. Oke, oke, kalau ada Ya, kendala atau sesuatu hal yang mau ditanyakan bisa langsung chat saya nggih Ibu. siap. Makasih. Sama-sama Ibu. Oke, selanjutnya apakah Bapak Yamani sudah bergabung lagi? Oke, sepertinya belum bergabung. Kita lanjut dulu. Selanjutnya ada Ibu Halila. Iya, Bu. Oke, judulnya adalah, sebentar saya kopikan dulu. Menavigasi dinamika kolaboratif komunitas dalam pengelolaan lingkungan di kawasan konservasi. Oke, bisa dijelaskan dulu tujuan dan juga hasilnya, Ibu, seperti apa? Baik, jadi memastikan kembali bahwa intensi kolaborasi dan dukungan masyarakat lokal itu sangat penting untuk memulihkan kualitas danau dan mendukung destinasi wisata berkelanjutan. Jadi tujuan riset ini tuh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang terkait dengan intensi kolaborasi dan dukungan masyarakat lokal dalam pengelolaan pemulihan kualitas lingkungan danau. Oke, lalu dalam hasilnya bagaimana, Ibu? Kalau dalam temuan dalam pengelolaan lingkungan dan mendukung wisata berkelanjutan, penting untuk memperkuat norma sosial, meningkatkan pemberdayaan komunitas, serta menyediakan dukungan finansial yang memadai. Jadi memang di sini saya akan menggunakan metode survei, kemudian dari variabel dengan menggunakan teori TPB, plan behavior, jadi ada beberapa variabel, itu ada sikap, norma sosial, persepsi kontrol perilaku, perilaku masa lalu, paparan informasi pemerintah, dan faktor finansial terhadap intensi kolaborasi tadi gitu. Jadi yang dari temuan itu yang penting untuk diperkuat adalah norma sosial, meningkatkan pemberdayaan komunitas, serta menyediakan dukungan finansial yang memadai. Oke, oke. Di dalam ketiga hal tersebut, oke, menavigasi dinamika kolaboratif komunitas dalam pengelolaan lingkungan di kawasan konservasi. Menavigasi. Di sini hanya melihat bagaimana intensitas kolaborasi masyarakat, gitu nggak Ibu tadi? Iya, Oke. sekaligus mengetahui komponen apa nih yang paling efektif untuk meningkatkan kolaborasi itu. Oke, kalau tadi di dalam hasilnya komponen yang dapat meningkatkan, mohon maaf bisa disebutkan lagi Bu, biar saya ketik. Norma sosial, Aha. Lalu pemberdayaan komunitas, dan dukungan finansial. Dukungan finansial. Oke. Ini adalah variabel yang dapat meningkatkan intensitas kolaborasi masyarakat, gitu nggak, Bu? Oke. Nanti kalau seperti ini, bagaimana kalau kita langsung sebutkan? Kalau dalam ketiga variabel ini, Ibu, yang paling signifikan, kalau di dalam hasilnya yang paling tinggi itu yang mana? Ataukah sama atau? Kalau semisal sama, kita memang harus cantumkan ketiga hal ini. Atau kalau semisal Ibu ada kata lain gitu, nggih, untuk ketiga hal ini kita bisa sebutkan. Tapi kalau ternyata di dalam ketiga variabel ini masih ada variabel yang paling signifikan, paling tinggi gitu, nggih, itu nanti kita bisa pakai dia dulu sebagai variabel yang mempengaruhi. Jadi kalau dari hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa norma sosial dan faktor finansial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap intensi kolaborasi. Jadi norma sosial itu
mencerminkan peran penting, dukungan, dan tekanan dari tokoh-tokoh masyarakat. Sedangkan faktor finansial itu berfungsi sebagai pendorong utama. Oke, pendorong utama. Oke. Jadi kita mungkin pakai norma sosial dan dukungan finansial dulu, nggih. Mungkin Oke. kita tuliskan gini, norma sosial, dukungan finansial untuk meningkatkan intensi kolaborasi komunitas. Mungkin lebih enaknya Ibu mau sebutkan komunitas atau masyarakat? Masyarakat. Masyarakat. Masyarakat lokal. Masyarakat lokal, nggih. Lokal, norma sosial dan dukungan finansial untuk meningkatkan intensi kolaborasi masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan kawasan konservasi danau. Mungkin bisa seperti ini, Bu. Untuk di Indonesianya mungkin nanti kita bisa perjelas di metodenya gitu. Oke. Jadi seperti ini aja. Kok norma sosial dan dukungan finansial untuk meningkatkan intensi kolaborasi masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan kawasan konservasi danau. Gitu aja. Izin bertanya, Mbak. Boleh. Kalau misalnya kan tadi banyak variabel X yang mempengaruhi variabel Y-nya. Kalau misalnya yang lainnya itu sebenarnya juga berpengaruh, tapi dua ini yang signifikan itu tidak perlu disebutkan ya. Kalau misal di datanya bisa dipecah, mungkin lebih enaknya Ibu pecah. Gitu. Tapi kalau semisal di datanya itu tidak bisa dipecah, mungkin nanti di dalam penjelasan result-nya bisa disebutkan, cuman kita lebih menonjolkan karena yang paling signifikan kan adalah norma sosial dan juga dukungan finansial. Jadi kita perbanyak penyebutan karena dua variabel ini karena dia yang akan kita highlight daripada variabel yang lainnya. Gitu. Jadi bisa kalau misal datanya itu nggak bisa dipecah, silahkan ditampilkan aja. Ditampilkan semua variabel gitu, nggih. Cuma nanti akan kita kulik di bagian pembahasan, discussion, itu yang berhubungan dengan norma sosial dan juga dukungan finansialnya aja. Gitu. Baik. Jadi kita perdalam di discussion mengenai dua variabel aja. Gitu. Baik. Untuk penjabarannya, nggih Ibu, untuk signifikansinya pasti untuk meningkatkan. Lalu metodenya, sebentar saya mau izin. Oke. Lalu metode variabel yang mempengaruhi norma sosial dan juga dukungan finansial. Variabel yang mau dipengaruhi adalah intensi kolaborasi masyarakat lokal. Seperti ini, Bu. Saya highlight dulu. Nah, seperti ini. Bu, ada pertanyaan lagi, Bu? Oke. Untuk sekarang cukup jelas. Mohon maaf, Ibu, suaranya terputus. Halo. Oke, ya. Ya, untuk sekarang cukup jelas, Kak. Nanti saya coba ulik lagi. Boleh. Terima kasih. Sama-sama, mungkin sama seperti yang lainnya. Kalau ada kendala bisa langsung japrikan saya, nggih, Ibu? Baik, Mbak. Oke. Ibu mohon izin tanya nih terkait contoh yang ini. Boleh nggak kalau kan tadi saya tertarik juga karena antensendennya itu bukan hanya norma sosial, bukan Bu yang bawahnya, Bu. Oh, yang ini nggih? Iya, norma sosial dan dukungan finansial kan ada beberapa lagi tadi. Itu boleh nggak kalau misalnya metodenya tuh ditulis teorinya tadi yang TPB dalam menjelaskan intensi kolaborasi masyarakat lokal kayak gitu, Bu. Di dalam judulnya nggih? Ya, kadang saya lihat jurnal-jurnal tuh mereka nulis teori ini dalam menjelaskan apa gitu, Bu. Oke, itu nanti kalau kepikiran aja. Nanti kalau misal Ibu mau menuliskan teorinya, biasanya itu di akhir dikasih titik 2.
Oh iya Titik iya dua betul. lalu bisa disebutkan teorinya. Nah, ini ada titik dua ini maksudnya adalah memperjelas teori apa yang Ibu gunakan atau mungkin hal lain yang ingin ditambahkan agar memperjelas judul itu gitu. Itu juga Oh bisa iya iya. dilakukan Ibu, itu juga bisa seperti itu. Ya, Oke. siap, makasih. Sama-sama Ibu. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Bapak Yamani apakah sudah bergabung? Sebentar, Bapak Yamani sepertinya oke. Bapak Yamani bagaimana? Apakah sudah bergabung? Bergabung bersama kami? Iya Bu, sudah bergabung Bu. Ini dari, Oke. ya mohon maaf nih, dalam perjalanan gitu. Ya, Oke, baik Bapak. siap, siap. Bagaimana untuk penjelasan judul, tujuan dan juga signifikansinya? Maaf, hasilnya Bapak? Ya, baik Bu, terima kasih Bu Anipa. Jadi saya mengangkat subsidiaritas kewenangan kepada desa dalam pengaturan lahan pangan berkelanjutan menuju ketahanan pangan. Oke. Sebenarnya risetnya dilakukan di salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah. Oke. Risetnya begini Bu, jadi hasil penelitian yang saya dapat Ya. dalam pengaturan lahan pangan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya untuk menuju ketahanan pangan, Ya. pemerintah kan membagi kewenangan mengatur lahan pertanian itu berdasarkan luasan area. Iya. Di situ diatur kalau untuk daerah irigasi dengan luas area 3.000 hektar ke atas itu diberikan kepada pemerintah pusat. Kemudian untuk luas 1.000 sampai dengan di bawah 3.000 itu diberikan kepada pemerintah provinsi. Nah, bisa didengar Bu? Bisa Bapak. Ya, selanjutnya kabupaten mengurus daerah irigasi lahan pangan sawah berkelanjutan untuk luasan lahan pangan atau sawah yang luasnya di bawah 1.000 hektar gitu ya. Jadi situ. Jadi 0 sampai 1.000 hektar itu kewenangan kabupaten dan kota. Itu di seluruh Indonesia sama. Karena dasarnya satu undang-undang yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, namun dari riset itu saya menemukan ada persoalan bahwa ada luasan sawah yang jumlahnya cukup banyak juga, signifikan juga, yang ada di desa-desa yang luasnya paling banyak 10 hektar. Ya. Paling banyak 10 hektar, yang ini tidak terlayani oleh irigasi, Bu ya. Kenapa? Karena investasi untuk membangun irigasinya besar. Sementara lahan sawahnya katakanlah 10 hektar, 9 hektar gitu. Nah, sehingga tidak lebih besar modal ya. Jadi investasi pemerintah nampaknya tidak melayani itu. Padahal kewenangan itu ada pada kabupatennya, Bu ya. Oke. Nah, sehingga ada kekosongan yang mengatur petani-petani skala desa dengan lahan skala kecil yang luasan di bawah 10 hektar itu tidak mendapat pelayanan irigasi itu. Sementara kalau desa menggunakan dana desa untuk membangun irigasi skala desa, untuk melayani petani-petani sawah yang skala kecil tadi, kewenangan itu tidak ada pada desa gitu. Nah, Oh. jadi saya ingin coba mensubsidiaritaskan. Jadi dalam undang-undang desa itu ada suatu urusan yang kalau tidak terjangkau oleh supradesa, pemerintahan di atasnya, itu maka lebih baik diserahkan kepada desa gitu ya. Jadi supaya nanti sawah-sawah kita di seluruh Nusantara ada yang 3 hektar, 5 hektar, 10 hektar, di bawahnya 10 hektar ke bawah, di seluruh Indonesia misalnya Bengkulu itu punya 1.500 desa gitu ya. Nah, sekiranya per desa itu tadi ada yang 10 hektar tidak terlayani, misalnya katakanlah ada 500 desa, sekarang ini kita tidak usah cetak sawah baru ini, tapi cukup mengoptimalkan sawah-sawah yang tidak terlayani, yang skala-skala kecil itu, Bu. Jadi supaya ketahanan pangan itu benar-benar nanti lumbungnya ada di desa itu secara merata. Jadi pelayanannya diserahkan kepada kewenangan desa untuk mengatur. Nah, gitu Bu, ini sasaran akhirnya ketahanan pangan gitu. Oke, sasaran akhirnya. Lalu dalam hasilnya bagaimana Bapak? Apakah sudah ada hasilnya? Hasilnya sudah ada. Jadi di sampel kabupaten itu ada 15 kecamatan dengan 120 desa ini. Nah, dari 120 desa itu terdapat 35 desa yang memiliki sawah di bawah 10 hektar.
Dan ini memang tidak terlayani sehingga masyarakat konversi, dia tidak bisa nanam padi gitu, tapi dia lari misalnya nanam sawit, ada nanam kopi gitu ya. Sehingga kita kehilangan situ lahan pangan gitu ya. Padahal pemerintah pengennya itu ada desa-desa lumbung pangan lah gitu ya, merata berkontribusi menyediakan pangan. Itu hasil sementara begitu, Bu. Jadi karena tidak ada kewenangan desa itu hasilnya, Bu, maka desa membiarkan gitu. Pemerintah di atasnya tidak sampai melakukan pelayanan hingga ke sawah-sawah yang luasnya di bawah 10 hektar itu. Mungkin masalah biaya dan sebagainya. Gitu. Oke, baik Bapak. Oke, kalau saya lihat dari penjelasan Bapak, mungkin untuk kebermanfaatannya lebih ke subsidiaritasnya ini, nggih Bapak. Betul, subsidiaritas itu menjadi asasnya, asas yang memungkinkan pemerintah membagi kewenangan itu tidak stop sampai kabupaten dan kota, tetapi menambah lagi satu tingkat yaitu desa untuk sawah-sawah yang luasnya di bawah 10 hektar itu. Oke, baik. Nah, Gitu, kita Bu. bisa jadikan, baik Bapak, kita bisa jadikan subsidiaritas ini sebagai salah satu signifikansi atau kebermanfaatan dari judul Bapak. Lalu kewenangan kepala desa ini nanti yang akan menjadikan kita jadikan variabel yang mempengaruhi. Lalu kewenangan desa, Bu ya, jadi variabel mempengaruhi ya. Betul. Yang dipengaruhi adalah pengaturan lahan pangan. Iya, siap. Yang dipengaruhi ya, Pak. Betul. Jadi objektifnya adalah pengaturan lahan pangan. Lalu di sini mungkin kita bisa berikan titik 2, jadi agar memperjelas, karena kan ini tadi outputnya ingin meningkatkan ketahanan pangan. Iya, ketahanan pangan, betul. Nah, betul. Kita bisa berikan titik 2 ini, Bapak. Jadi untuk memperjelas, jadi maksud Bapak subsidiaritas kewenangan kepala desa ini untuk apa? Nah, kita bisa berikan titik 2 ini untuk memperjelas. Gitu. Ya, kewenangan untuk kewenangan mengatur karena sebelumnya tidak ada dalam undang-undang, kemudian itu dijadikan gitu ya. Jadi nanti untuk penulisannya bisa seperti ini. Subsidiaritas kewenangan kepala desa dalam pengaturan lahan pangan, titik 2, berkelanjutan menuju ketahanan pangan. Atau kalau enggak gini, menuju ketahanan pangan berkelanjutan. Menuju ketahanan pangan berkelanjutan, gitu ya. Ya, seperti ini, Bapak. Nah, tapi yang ingin dilihat ini kan perlindungan lahannya tadi loh, Bu. Karena lahan itu kan harusnya dilindungi, lahan itu nanti dengan kewenangan yang diserahkan ke desa. Desa nanti kan bisa mengatur itu dalam peraturan desanya, bahwa lahan itu tidak boleh selain untuk pangan gitu. Perlindungan lahan. Kewenangan mengaturnya itu justru di lahannya itu, karena lahannya supaya tidak dikonversi, tidak dialih fungsi ke selain pertanian pangan gitu. Oke, bisa gini. Oh, baik Bapak, bisa kita tambahkan. Ya. Jadi untuk memperjelasnya gini. Ya. Oke, jadi untuk penulisannya gini. Subsidiaritas kewenangan kepala desa dalam pengaturan lahan pangan. Titik 2, perlindungan lahan menuju ketahanan pangan berkelanjutan. Jadi bisa, Bu. Ya, jadi lebih spesifik, lebih jelas gitu. Siap, Bu. Nanti saya coba. Ini kalau apa tidak perlu, Bu? Karena sampel saya kan di 1 kabupaten itu, Bu. Nggak usah. Nggak usah, Bu. Nggak usah. Kalau untuk penyebutan kabupaten atau tempat sampel kita ambil gitu, nanti bisa Bapak jelaskan lebih lanjut di bagian metodenya, metode yang ada di dalam manuskrip aja. Oh, siap, Ibu. Jadi untuk judul cukup seperti ini saja, Bapak. Ya, kira-kira untuk jurnal-jurnal bidang ilmu hukum terindeks Scopus ini, Bu, bisa nih, Bu ya? Bisa. Kita coba. Bisa ya, oke, siap, Ibu. Baik, Mbak Hanifah, ini saya akan nanti diskusi lebih lanjut ke Mbak Hanifah ini, gimana untuk lebih lanjut supaya ini jadi artikel gitu. Karena riset. Nah, satu lagi, Bu, dalam riset ini kan saya ada kuesioner, Bu ya. Satu peta. Ada peta desa-desa yang memiliki sawah di bawah 10 hektar itu. Itu ada di 10 kecamatan ada peta. Apakah peta itu juga boleh dimasukkan nanti dalam artikel kalau untuk Scopus, Bu? Oke, kalau untuk peta itu nanti mungkin kuesioner dan juga gambar bisa kita jadikan sebagai lampiran. Tapi kalau gambar itu bisa kita jadikan pendukung hasil penelitian, itu nanti Bapak bisa masukkan di bagian result. Tapi kalau dia hanya gambar terlampir, itu biasanya di file terpisah, Bapak. Jadi beberapa jurnal itu ada yang meminta lampiran itu di file terpisah. Tapi ada juga yang beberapa tidak meminta. Gitu. Jadi nanti kita bisa
sebaiknya nanti tergantung ini gitu Bu ya, tergantung Iya, jurnal apa yang akan dituju Bu untuk submit. betul sekali Bapak. Mungkin saat ini mungkin bisa Bapak sediakan di file terpisah dulu aja. Siap, siap, siap. Ya, oke. Oke, Baik Bapak. baik Mbak Hanifah, terima kasih banyak nih penjelasannya. Sama-sama Siapkan. Bapak. Siapkan. Baik. Mari. Saya lanjutkan, ya, Bapak Ibu yang lainnya. Kita lanjut di dalam kolom chat. Oke. Selanjutnya dari Bapak atau Ibu nggih ini, Ambang Aries. Siap, Mbak. Oh, Bapak, baik. Bisa Iya. dijelaskan tujuan Ini dan juga sebenarnya, hasilnya. ya. Jadi sebenarnya ini masih bentuknya proposal, Mbak. Jadi Oke. artinya kalau melihat dari beberapa apa tadi yang sudah disampaikan, ya, itu sebenarnya kan sudah dalam bentuk riset yang istilahnya 80% sampai 100% dan kemungkinan juga kuantitatif ya, Oke. konteks hubungan begitu. Oke. Jadi saya kan karena ini konteksnya proposal dan memang nanti ini kalau dalam skema riset saya gitu, ini nanti jadi pembuka untuk riset yang lebih besar. Oke. Nah, cuma memang awalnya akan lebih ke area literatur review dulu gitu. Karena area biodiversity finance ini cenderung masih perlu pendalaman yang relatif. Si Oke. topiknya masih relatif besar. Oke, baru gitu ya, Bapak. Karena ya baru begitu. Oke. Sehingga dalam konteks ini saya rencananya lebih ke area bibliometrik dulu gitu. Oke. Nah, kalau gini kira-kira gimana? Saya nggak tahu ya, saya saya sertakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, sekalian karena tujuannya kan konteksnya adalah tadi kalau dari rumah Scopus kan ke G1, G2 dan seterusnya gitu. Nah ini kira-kira gimana Mbak kalau yang seperti ini gitu, mau yang bahasa Indonesia? Oke, baik. Ini yang mau dilihat apanya Pak? Dari peta jalan ini kita Jadi, mau seperti apa? Ya. Jadi karena ini memang area yang baru dan sebenarnya sudah ada beberapa topik yang membahas konteks ini dalam sisi kualitatif ya. Rata-rata literatur review, kemudian ada juga yang kalau nggak salah meta analisis juga udah jalan, dan yang bibliometrik kemungkinan juga saya lihat tadi sekilas di Scopus database-nya ya yang saya lihat di baju sampaikan di video itu. Saya coba nyari-nyari juga gitu. Itu biasanya bibliometrik juga belum ada. Karena saya tertarik untuk mendalami di bibliometriknya. Jadi lebih ke arah bahwa selama ini konteks riset biodiversity finance itu seperti apa gitu. Nah, nanti kan kita kemudian tujuannya untuk nyari theoretical gap ataupun fenomena gap-nya kan dengan pendekatan bibliometrik itu. Oke. Eksplorasi. Bagaimana karena ini kan kita mau mencari fenomena gap-nya juga gitu nggih Pak. Kalau kita tambahkan eksplorasi di depannya bagaimana? Jadi eksplorasi peta jalan riset biodiversity finance ini jadi kita tambahkan eksplorasi karena kan kita mau melihat juga bagaimana dalam riset-riset yang lain gitu nggih mengenai peta jalan yang berhubungan dengan biodiversity finance. Begitukah Pak? Atau bagaimana? Maksudnya eksplorasi itu lebih ini ya, lebih mendalam lagi gitu ya artinya. Ini Iya. kan saya terus terang ini Mbak, membahasakan ke dalam bahasa Indonesia-nya. Karena saya langsung berkata langsung pakai bahasa Inggris. Membahasakan ke bahasa Indonesia agak ada challenge sendiri gitu kan. Karena tadi mapping the landscape. Jadi landscape itu apa ya bahasa? Oh, ini aja. Oh, enggak. Berarti kita pakai yang bahasa Inggrisnya aja, Pak. Lah, mapping ini bisa saya tadi karena tadi saya lihat dari Pak Ju yang langsung ke Scopus, makanya saya pendekatannya coba pakai yang bahasa Inggris gitu. Nah, terus saya coba ke
terjemahkan ke bahasa Indonesianya malah Agak jadi lucu. bingung sendiri ya gitu. Iya, jadi agak Iya, lucu gitu. saya lupa Pak. Ini di atasnya ada bahasa Inggris, saya fokus ke bahasa Indonesia. Iya, Iya, gitu. mapping ini bisa kita jadikan signifikansinya apa Pak? Mapping. Oh ya, siap, Ya, siap. betul. Jadi untuk metode yang dipengaruhinya adalah biodiversity finance. Oh ya, betul. Uh-uh. Untuk variabel yang mempengaruhi, nah ini kan belum ada nih. Ini melihat biodiversity finance ini berhubungan dengan apa atau memang hanya satu variabel ini? Ini tema riset baru di finance Mbak sebenarnya di dunia Oke. keuangan gitu ya. Jadi kalau sisi objektifnya memang bibliometrik itu kan untuk nyari apa, ya tadi kalau bayangan saya nyari theoretical gap ataupun fenomena gapnya Iya. dalam riset biodiversity finance ini seperti apa gitu. Oke. Jadi ini belum ada Jadi variabel yang bibliometrik itu lebih ke metodenya ya. Bibliometric analysis itu metodenya. Tapi Oke. memang objektifnya di sini apakah bisa Biodiversity-nya. kita masukkan biodiversity-nya, nyari fenomena gap-nya atau riset gap-nya gitu. Oke, berarti kalau untuk nggih, bisa seperti ini juga Bapak karena baru jalan mau ke proposal nggih. Jadi bisa pakai yang bahasa Inggrisnya. Mapping the landscape Oke. biodiversity, relate financial research, bibliometric analysis ya. Betul. Bisa seperti ini Bapak. Oke, siap. Oke. Tapi untuk yang tadi kan yang sudah dibahas tadi kan ada kuantitatif. Ini kalau kualitatif pun juga pernah ada ya Mbak ya? Demikian. Iya, pernah ada. Ya, tapi biasanya oke. nanti kalau biasanya kualitatif kita juga akan menyesuaikan. Ada juga beberapa yang mungkin bisa kita sembunyikan salah satu variabel atau bisa kita floorkan langsung semuanya. Itu juga bisa. Gitu kan. Jadi kalau nanti Bapak mau buat kualitatif mungkin bisa ditanyakan ke saya atau disetorkan judul ke saya gitu nggih. Biasanya kalau kualitatif memang harus ada X dan Y-nya. Tetap harus ada itu. Gitu. Nggih. Terima kasih Mbak Ani. Nggih, Bapak. Jadi ini judulnya, bentar ini biar saya hapus saja. Gini, Bapak. Ada pertanyaan lagi? Nggih. Ikut Mbak, makasih. Sama-sama, Bapak. Saya lanjutkan, nggih, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Niko. Malam, Mbak. Nggih. Boleh dijelaskan tujuan dan juga hasilnya? Ya, itu hasilnya udah saya ketik, Mbak. Yang ini oke, hasil. Oh, maaf Bapak. Oke. Hasil penelitian menunjukkan manajemen laba modernisasi secara positif, signifikan pengaruh dan kecurangan keuangan studi empiris pada sektor. Oke, menunjukkan manajemen laba modernisasi secara positif, signifikan pengaruh stabilitas keuangan dan pertumbuhan laba. Oke, terhadap kecurangan. Oke, terhadap kecurangan keuangan. Nah, ini yang mau ditonjolin yang mana nih, Pak? Ya, sebetulnya penelitian ini menguji kecurangan laporan keuangan menggunakan New Fraud Diamond, Mbak. Nah, jadi sebetulnya di New Fraud Diamond itu ada 4 elemennya. Nah, kebaruannya itu sebetulnya di moderasinya itu menggunakan manajemen laba. Nah, di dalam penelitiannya ditemukanlah bahwa manajemen laba itu memoderasi secara positif signifikan kecurangan itu melalui stabilitas keuangan dan pertumbuhan laba. Begitu kira-kira Mbak Hanifah. Baik, analisis. Ini penelitian di bidang accounting sebetulnya. Accounting, oke. Jadi fokusnya Bapak mau ke accounting gitu, nggih? Iya.
Laba pada hubungan laba dan Oke, analisis moderasi manajemen laba pada hubungan elemen Freud dan kecurangan laporan keuangan. Eh, hubungan elemen New Freud, Diamond, dan juga kecurangan laporan ini, dia menjadi salah satu hasilnya jadi satu atau bisa kita pisah, Bapak? eh maksudnya dipisah atau satu tuh gimana ya Mbak? Ini kan ada dua nih, ada dua variabel nih. Hubungannya dengan elemen yang ada di New Freud sama Ada yang ada 3 di sebetulnya itu variabelnya Mbak. Oke. 3 itu. Oke, modernisasi pada hubungan elemen Variabel dependennya itu apa namanya kecurangan laporan keuangan, independennya itu Y-nya itu New Freud Diamond, variabel Z-nya itu manajemen laba sebetulnya. Oke, nah ini sebenarnya kalau ini kita bisa pisah, kita bisa jadikan dia sebagai dua paper. Oh, Jadi, gitu. Jadi kita bisa masukkan antara moderasi manajemen laba dengan elemen New Freud dan juga moderasi manajemen laba dengan kecurangan laporan keuangan gitu. Memang ini aslinya itu temuannya itu ada 2 sebetulnya. Temuannya itu hubungan elemen dengan kecurangan 1, kemudian hipotesisnya itu saya gabungkan satu lagi. Jadi saya tonjolkan yang gabungan. Jadi ada regressive panel moderated panel data lah ya. Teknik ekonometriknya begitu kira-kira. Nah, ini saya tonjolkan begitu Mbak Hanifah yang saya pakaikan. Ini tiga variabel sebetulnya. Oke, baik. Hasil penelitian menunjukkan Oke. Kalau gitu berarti ini jadikan satu nggak apa-apa sih. Bisa Bapak. Jadi nanti bisa seperti ini. Untuk penjabarannya, signifikansinya adalah analisis ini. Jadi kebermanfaatannya adalah menganalisis antara moderasi manajemen laba pada elemen dan juga kecurangan laporan. Gitu nggih? Betul. Jadi signifikansinya itu saya mau nonjolkan analisis moderasi manajemen labanya ya. Begitu ya? Iya, enggak analisisnya aja. Oh iya, analisis. Jadi kalau signifikan itu kan kebermanfaatan. Jadi nanti moderasi manajemen laba ini nanti dia akan menjadi variabel yang mempengaruhi. Lalu objektifnya atau variabel yang dipengaruhinya adalah hubungan elemen yang New Freud Diamond sama kecurangan laporan keuangan. Oh iya, objektifnya itu memang ya benar itu ya. Seperti ini. Nah, ini yang studi empiris ini nggak perlu boleh Bapak cantumkan, boleh tidak. Jadi ini studi empiris, lalu sektor infrastruktur, bursa efek, ini nanti bisa Bapak cantumkan di keyword gitu. Oh, di keyword ya. Betul. Studi empiris sektor infrastruktur sama bursa efek. Oh, bisa nggak usah dimasukkan ya Mbak Hanifah ya? Bisa. Tapi kita tonjolkan, kita munculkan di keywordnya. Oh, keywordnya ya. Iya. Kita masukkan ketiga hal tadi. Gitu. Gitu. Jadi nggak terlalu panjang gitu, Bapak. Iya. Untuk judulnya, cukup seperti ini aja. Analisis modernisasi manajemen laba pada hubungan elemen New Freud dan kecurangan laporan keuangan. Ya. Nggih. Justru saya mau menonjolkan novelty-nya di analisis moderasi manajemen labanya sebetulnya. Betul, nggih, bisa. Oleh karena itu, ini penempatannya juga sudah benar karena Bapak ingin menonjolkan analisis moderasi manajemen labanya. Oleh karena itu Bapak taruh depan. Nah, yang di depan ini yang akan menjadi highlight dari judulnya Bapak. Gitu. Oh iya. Cuma studi empirisnya aja yang nggak perlu harusnya ya. Iya, nanti bisa kita munculkan di dalam keywordnya. Jadi keywordnya Bapak nanti bisa
moderasi manajemen laba, terus elemen new fraud itu, lalu ada kecurangan laporan keuangan. Kita bisa pisah ini kecurangan sendiri atau laporan keuangan sendiri. Atau kalau enggak hanya pelaporan keuangan, nah, kayak gini. Kalau kecurangan itu kan jarang kita jadikan kata kayak penghubung itu kan menjadi keyword itu kan jarang ya. Jadi mungkin cuman Enggak harus Mbak, harus kecurangan. Dia karena harus. memang itu harus kecurangan. Memang itu yang kita mau sasar. Oh, itu yang mau disasar. Oke, bisa. Iya. Berarti dia menjadi satu berhubungan gitu nggak Pak? Satu kesatuan gitu nggak? Antara Satu kecurangan. kesatuan. Oke, siap. Kalau Jadi bahasa Inggrisnya fraud. oke. Nanti bisa seperti ini Bapak untuk untuk keywordnya. Jadi nanti untuk studi empirik, sektor infrastruktur, bursa efek itu Bapak masukkan ke keyword gitu. Oke. Oke Mbak Nipah. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak? Cukup. Makasih Mbak. Oke, baik. Saya lanjutkan, oke, Bapak Ibu. Kasih. Oke, sama-sama Bapak. Bapak Niko. Oke, sudah tidak ada lagi. Apakah ada judul yang belum saya bahas, Bapak Ibu? Sambil saya menjawab, nggih, ada pertanyaan dari Ibu Ira. Bu, izin SMO kepanjangan apa ya? Ini sudah dibalas oleh Bapak. Signifikan, metode, dan objektif. Signifikan itu adalah kebermanfaatan. Jadi signifikansi kebermanfaatan itu bisa Bapak Ibu lihat dari hasil, lalu dari kesimpulan, gitu, nggih. Lalu metode itu variabel yang mempengaruhi, bukan metode penelitian. Jadi untuk metode itu variabel yang mempengaruhi. Lalu selanjutnya objektif adalah variabel yang dipengaruhi. Oke. So, judulnya Ibu Ira. Oke, Ibu Ira mungkin bisa dijelaskan tujuan dan juga hasilnya seperti apa? Oke, izin Bu, jadi kalau untuk hasilnya belum ada. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dari faktor-faktor perilaku yang mempengaruhi keamanan data pribadi, khususnya pada sistem elektronik yang berkaitan dengan perlindungan anak. Karena di tahun ini kan ada peraturan pemerintah baru gitu kan ya, terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Nah, jadi kita pengen tahu faktor-faktor perilaku yang mempengaruhi itu seperti apa. Kemudian dari sana akan mengembangkan sebuah model perilaku keamanan yang dapat istilahnya memprediksi ya sikap dari pengguna, khususnya ini penggunanya ini terkait dengan keamanan data pribadi anak tersebut. Oke. Itu sih. Terus termasuk di dalamnya juga merumuskan terkait dengan implikasi model perilakunya di dalam sebuah roadmap manajemen keamanan data pribadinya. Yang terakhir ya memberikan rekomendasi strategi terkait dengan manajemen keamanan data pribadinya yang berbasis perilaku untuk penyelenggaraan sistem elektronik dalam konteksnya lebih ke perlindungan anak. Itu sih. Oke, baik. Jadi di sini tujuannya lebih ke pengembangan roadmap manajemen keamanan data pribadi ini ya, Ibu. Ya. Betul, Ibu. Ya. Oke. Model perilaku keamanan dan implikasi dalam pengembangan roadmap manajemen keamanan data pribadi. Ini mungkin oke, bisa kayak gini, Bu.
model perilaku keamanan dan implikasi dalam mengembangkan. Dalam mengembangkan roadmap manajemen keamanan data pribadi untuk perlindungan anak, penyelenggaraan sistem. Nah, di sini penyelenggaraan sistem elektroniknya saya keluarkan gitu. Jadi kita ubah dia jadi ke belakang karena untuk memperjelas gitu. Jadi untuk signifikansinya pengembangan dalam mengembangkan ini manfaatannya untuk itu. Lalu metodenya atau variabel yang mempengaruhi adalah model perilaku keamanan dan implikasi. Jadi hal yang mempengaruhi itu, hal yang dipengaruhi adalah manajemen keamanan data pribadi. Gini, Bu. Kalau untuk yang penyelenggaraan sistem elektronik, kalau misalnya seandainya mau dispesifikkan kembali gitu kan ya, itu misalnya dalam misalnya contoh sistem LMS itu boleh atau boleh. Nggih, tapi jangan disingkat ya Ibu. Oke. Jadi untuk di sini titik 2-nya pakai itu tadi boleh. Sistem apa Ibu, mohon maaf? Sistem LMS kita bilang. LMS gitu aja nggih. Iya. Nah, tapi ini nanti harus dijelaskan. Jadi nggak boleh disingkat. Walaupun dia adalah singkatan yang umum digunakan untuk di judul, jangan pernah disingkat, gitu nggih. Oke, baik. Baik. Nanti untuk judul bisa seperti ini. Saya highlight. Ada pertanyaan terlebih dahulu, Ibu Ira? Belum ada. Oke. Jika ada nanti bisa langsung tanyakan Jabri ke saya, nggih Ibu. Untuk Boleh. judul bisa seperti ini dulu. Karena tadi kan belum ada hasil akhirnya, nggih. Iya, belum ada hasil akhirnya. Nanti kalau misalnya sudah ada hasil akhirnya kan mungkin akan ada sedikit yang bisa kita rubah di judul karena kita bisa mencantumkan kebermanfaatannya langsung kayak gitu. Oke, baik. Ya. Baik Ibu. Ya, terima kasih Bu Hanifah. Sama-sama, nggih. Saya lanjutkan. Ada lagi punya Bapak Susanto. Selamat malam Bapak Susanto. Ya, malam, Bu. Oke, bagaimana ini bisa dijelaskan tujuan dan juga hasilnya, Bapak? Untuk tujuannya sih saya meneliti tentang tanggung jawab ya penyedia platform digital dalam konteks penegakan hukum terhadap konten ilegal di Indonesia. Nah, untuk itu kan kita hasilnya bahwa regulasi saat ini dinilai masih belum efektif dalam memastikan penegakan hukum yang tegas dan responsif. Oke. Oke, di sini kita hanya melihat. Bentar, ini hasilnya nanti seperti apa, Bapak? Mohon maaf. Sebelum hasilnya saya belum ada hasil. Ini masih dalam prosesnya. Oke, siap. Tanggung jawab hukum penyedia platform digital dalam menegakkan hukum konten ilegal. Tanggung jawab hukum penyedia platform. Tanggung jawab di sini inginnya seperti apa? Di sini gini, selama ini yang kita lihat tanggung jawabnya platform digital, dia kan sebagai penyedia untuk memberikan pada user untuk membuat informasi atau konten segala macam. Tapi dalam hal ini sering kalau terjadi misalnya penyampaian informasi yang ilegal, rata-rata sasarannya ke user daripada platformnya, gitu. Kita mau lihat platform punya tanggung jawabnya ini kemana dalam penegakan hukumnya. Oke. Mungkin karena ini belum terlihat signifikansinya, kalau kita tambahkan peningkatan gitu gimana Bapak? Jadi peningkatan tanggung jawab hukum penyedia platform peningkatan tanggung jawab hukum penyedia platform digital dalam menegakkan hukum konten ilegal. Gitu. Jadi kita tambahkan sesuatu hal yang bisa kita jadikan dia sebagai signifikansi atau kebermanfaatannya. Ini kan hasil akhirnya
ingin adanya Sebenarnya kita tanggung jawab. inginnya sih memberikan pengembangan kebijakan yang lebih baik dan responsif gitu Oke, terhadap pengembangan teknologi digital. Pendekatan dalam peningkatan penegakan hukum konten ilegal dalam dalam penyedia platform pada penyedia platform digital. Kalau seperti ini bagaimana Bapak? Peningkatan. Iya, boleh juga. Jadi ya kan kita mau meng-highlight penegakan hukumnya gitu nggih. Iya betul. Untuk penyedia platform. Iya. Oke. Jadi kita bisa jadikan ini peningkatan penegakan hukum konten ilegal pada penyedia platform digital di Indonesia, tantangan dan solusi normatif. Bisa seperti ini, Bapak. Nah, jadi sudah terlihat kebermanfaatannya untuk meningkatkan penegakan untuk variabel yang mempengaruhinya adalah penegakan hukumnya. Yang dipengaruhinya adalah konten ilegal pada penyedia platform digital. Gitu. Oke, boleh. Bisa seperti ini. Iya boleh. lebih menonjolkan ya dia punya. Iya, jadi dari pembaca pun juga langsung paham. Oh, oke. Ini judulnya ini untuk meningkatkan penegakan hukum gitu. Betul. Seperti itu, Bapak. Sepertinya sih udah lumayan bagusnya. Oke, nanti kalau ya ini kan belum ada hasil juga, nggih. Belum. Nanti kalau misal ada hasil, ada yang mungkin bisa kita rubah atau kita tambahkan gitu, Pak. Jadi kalau Bapak udah ada hasil, boleh dikonsultasikan lagi ke kami gitu, nggih, ke saya. Bisa japri, Mbak, ternyata hasil saya penelitiannya seperti ini, judulnya seperti ini, apakah harus dirubah atau bisa lanjut kayak gitu. Oke, boleh, baik. Nggih. Oke, makasih. Nggih, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Bapak? Sementara itu aja cukup. Sementara ini aja. Oke, baik. Ya, masih. Nggih. Saya lanjutkan. Apakah masih ada yang belum terjawab? Bapak Ibu? Ibu Nuni? Menjadi satu dan hanya waktu yang sebentar. Ini Ibu Nuni apakah sudah mengirimkan? Oke, ini apakah ada yang belum, Bapak Ibu? Mungkin untuk Ibu Nuni sepertinya belum nih. Ibu Nuni, mohon maaf, selamat malam. Mungkin kalau masih di luar atau terkendala dengan jaringan, bisa langsung dijabrikan ke saya, nggih Ibu. Maaf, oke, baru bergabung. Oke, baik. Mau mencantumkan judul, apakah sudah ada judul yang bisa saya koreksi, Ibu? Oke. Bisa dituliskan, diketikkan nggih, Ibu Nuni? Untuk judulnya seperti apa? Mungkin nanti bisa saya breakdown agar dia bisa SMO-nya terlihat gitu, nggih. Nanti kalau semisal Ibu belum mengikuti materi di awal, bisa sebentar, ada yang bocor. Mbak, saya ketik di chat ya. Ini saya kok pakai HP kok nggak bisa ya? Boleh, Ibu.
Boleh, boleh. Diketikkan di chat, Ibu. Sambil saya tunggu ya, Ibu. Nanti kalau semisal Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan gitu nggih, bisa langsung jabrikan ke saya. Jangan sungkan, kita juga bergabung di grup WA. Jangan sungkan untuk bertanya di grup WA nggih Bapak Ibu. Kalau sekiranya saya atau Mas Novan, trainer satunya, terlalu slow respon gitu nggih, bisa dijapri. Mbak Hanifah, saya sudah bertanya di grup gitu. Nanti mungkin akan kami balas secepatnya gitu. Sambil menunggu judul dari Ibu Nuni, mungkin ada pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu yang lainnya. Jangan lupa setelah ini, silahkan Bapak Ibu membreakdown-nya menjadi beberapa keyword gitu nggih. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, kalau semisal di dalam judul di dalam judul hanya mendapatkan 4 atau kurang dari 4, silahkan nanti Bapak Ibu bisa cari di manuskrip. Jadi pembahasan lain di dalam manuskrip, nanti masukkan aja ke dalam keywordnya Bapak Ibu gitu. Bagaimana Ibu Nuni? Atau mungkin untuk Ibu Nuni karena baru bergabung nggih, dan juga waktunya sudah menunjukkan pukul 9.20, bisa langsung jabrikan ke saya aja nggih Ibu untuk judulnya. Nanti akan saya pandu lewat japri gitu. Takutnya ini dari Bapak Ibu yang lain dari Indonesia bagian timur nanti sudah terlalu larut malam gitu nggih. Seperti itu Ibu Nuni. Bagaimana? Mbak, Nggih. sebentar ini saya cari tempat yang berisik, ini saya di hotel baru sebentar. Sebentar, saya keluar sebentar. Sebentar. Siap. Mbak, saya ketik di chat ya, ini nggak bisa saya pakai HP nggih. Oke, nggih. Atau kalau nggak gini aja Ibu, Ibu bisa Gimana? langsung jabrikan ke saya boleh? Oh ya, boleh ya. Karena ini waktunya juga udah jam segini. Oke, saya siap. Yang di Zoom dulu nggih Ibu. Nggih. Tak japri nggih. Nggih Ibu, nggih. Nggih. Baik Bapak Ibu. Mungkin untuk malam hari ini saya cukupkan. Apakah Bapak Ibu yang masih bergabung berkenan untuk open kamera, kita dokumentasikan pertemuan pertama ini. Oke. Kita tunggu yang lainnya. Oke, wah Ibu Nuni masih ada acara ini, sudah setengah malam, mau tengah malam ini. Oke. Kita tunggu yang lainnya. Apakah ada yang mau open cam lagi, Bapak Ibu? Sudah? Oke, dalam hitungan ketiga nanti akan saya capture nggih Bapak Ibu. Mbak izin nggak bisa, oke, nggak apa-apa Ibu Ida. Oke, saya hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk atensi Bapak Ibu malam hari ini gitu nggih. Kalau ada salah kata saya saat menjelaskan mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk Ibu Nuni nanti kita lanjut di chat WA. Ya, terima kasih Mbak Hanifah. Terima kasih Terima Bapak Ibu. kasih Bapak Mbak Ibu Hanifah. sudah bergabung. Selamat Izin malam. untuk Terima waktunya kasih, nanti Bu. Bu. Izin untuk Ya. waktu nanti by chat, Siap. insyaallah. Siap, kalau ada Bapak Ibu yang masih terkendala bisa langsung jabrikan saya di grup WA nggih Bapak Ibu. Terima kasih untuk atensi malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Selamat istirahat. Iya. Izin untuk menutup meeting malam hari ini nggih Bapak Ibu.